Oh iya iya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya seminar orientasi hasil laporan oleh Mas Randy Cahya Saputra, AM Dikes, tenaga sanitasi lingkungan, dengan mentor Bapak Singgih Sugiarto SKM. Judul seminar implementasi OVITRAP dalam upaya pengendalian vektor DBD, inovator DBD di Puskesmas Kajang. 15 menit waktu dan tempat kami persilakan. Siapkan botol bekas. 2. Pisau. 3. Kresek hitam. 4. Kertas saring atau kayu. 5. Jerami sebagai atraktan. 1. Potong botol menjadi 2. 2. Masukkan potongan bagian bawah ke dalam kresek hitam lalu diisolasi. 3. Masukkan kertas saring atau kayu sebagai tempat bertelur nyamuk. 4. Menyiapkan rendaman jerami fermentasi 5-7 hari. 5. Masukkan air rendaman jerami sampai mengenai kertas saring atau kayu. 6. Letakkan pada tempat yang diduga banyak nyamuk dan dipantau selama maksimal 7 hari. Inilah hasil pengamatan uji coba pemasangan OVITRAP di 3 tempat yaitu 1. Rumah Dinas Puskesmas Wangkung. 2. Rumah Ibu Santi RW 13 Sondakan. 3. Rumah Ibu Syeful RW 12 Sondakan. Ngeri banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Kajang, Ibu Dr. Hatsuka Madani, kepada para mentor yang hadir pada pagi hari ini, serta teman-teman ketika yang kami banggakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Singgih Sugiarto sebagai mentor pada orientasi pada tahun ini. Jadi, perkenalkan saya Randy Cahya Saputra. Saya di sini mengangkat isu tentang demam berdarah dengan judul implementasi OVITRAP dalam upaya pengendalian faktor DBD atau disingkat inovator DBD di Puskesmas Kajang. Latar belakang untuk kegiatan pada orientasi adalah dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemampuan P3K baru di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yang kemudian dilanjut dengan pembinaan dan pembekalan kepada pegawai P3K yang bekerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Demam berdarah dengue merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi permasalahan kesehatan di masyarakat. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes. Penyebaran DBD sangat dipengaruhi oleh tingginya populasi nyamuk vektor. Berdasarkan data kasus demam berdarah Puskesmas Kajang, kasus DBD cenderung meningkat dari tahun 2023 sampai 2024, terutama pada musim hujan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian vektor nyamuk masih memerlukan perhatian dan strategi yang lebih efektif. Salah satu strategi inovatif yang telah dikembangkan untuk menekan populasi nyamuk Aedes adalah penggunaan OVITRAP. OVITRAP merupakan alat sederhana yang digunakan untuk memantau dan menangkap telur nyamuk. Alat ini berfungsi sebagai perangkap yang menarik nyamuk betina untuk bertelur. Untuk metode mendukung upaya pengendalian penyakit demam berdarah
melalui penerapan metode pemasangan Ovitrack sebagai alat pemantauan dan pengendalian populasi vektor nyamuk Aedes. Dengan tujuan 1. Menggali potensi penggunaan bahan alami seperti rendaman jerami sebagai penarik antraktan nyamuk betina bertelur dalam Ovitrack. Yang kedua, menaikkan angka bebas jentik ABC lebih dari 95% dan host index kurang dari 5%, dan untuk menurunkan angka kasus kesakitan DBD. Nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta, visi, berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum dalam bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ke-7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Nilai dan etika pada organisasi dinas kesehatan, visi, mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Misi 1. Memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Nilai dan etika pada unit kerja Puskesmas Pajang, visi, terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, dan berbudaya menuju Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang profesional, bermutu, terjangkau, merata, adil, dan berkelanjutan. 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas. 3. Mendorong kemandirian masyarakat melalui pendekatan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya kesehatan masyarakat secara komprehensif. 4. Mengembangkan kemitraan lintas program, lintas sektoral, swasta, dan rumah sakit. Yang kelima, memantapkan manajemen puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Rencana hasil kerja yang pertama nanti ada judul, kedua identifikasi isu, 3 gagasan yang diangkat, yang keempat isu yang diangkat. Saya menarik judul implementasi Ovitrack dalam upaya pengendalian vektor demam berdarah, inovator DBD. Identifikasi isu. Yang pertama, peningkatan jumlah kasus tersangka demam berdarah dari 2023 sampai 2024. Terdapat peningkatan kasus kesakitan DBD dari 2023 sejumlah 8 kasus dan 24 kasus di tahun 2024. Yang kedua, angka bebas jentik yang belum maksimal. Dari data Girij Kader Jumantik, angka bebas jentik ABC di wilayah Puskesmas Pajang masih terdapat RW dengan ABC kurang dari 95% dan host index lebih dari 5%. Yang ketiga, kurangnya ketelitian kader Jumantik dalam menemukan jentik nyamuk. Dalam kegiatan pendampingan PJB, kader sangat antusias dan sangat semangat jalan rumah ke rumah untuk PJB. Tapi dari hasil pengamatan tugas, kader kurang mencermati jentik yang masih sangat kecil. Karena dalam beberapa kasus kader hanya unduk ya, nyenter dada mas gitu, tapi tidak mendetail karena jentik itu kadang masih sangat kecil, jadi tidak terlihat. Yang kedua, faktor yang berpengaruh adalah usia kader. Yang kedua, daya lihat kader, dan 3, alat bantu untuk melihat jentik. Yang keempat adalah banyaknya abate yang tidak digunakan. Untuk abate yang tidak digunakan, korelasinya adalah Ovitrack bisa dikembangkan menjadi larvae trap atau perangkap larva. Jadi nanti untuk alatnya bisa dikembangkan menjadi larvae trap. Isu yang diangkat adalah metode dikembangkan untuk menekan populasi nyamuk Aedes dengan penggunaan Ovitrack. Alat ini berfungsi sebagai perangkap penarik nyamuk betina untuk bertelur sehingga memudahkan pemantauan populasi
dan potensi perkembangan faktor nyamuk Aedes, dan sebagai upaya menurunkan angka kesakitan DBD, menaikkan ABC menjadi lebih dari 95% dan host index kurang dari 5%. Dalam tabel rencana kerja dan hasil kerja PPPK, kegiatan 1, pemetaan wilayah sebaran DBD dan persiapan Ovitrep. Tahapan kegiatan membuat rekap data kasus DBD berdasarkan RW di wilayah kelurahan di Puskesmas Pajang. Untuk output hasilnya teridentifikasinya titik daerah rawan DBD dan persiapan Ovitrep. Yang kedua, pembuatan leaflet Ovitrep dan checklist pemantauan Ovitrep. Tahapan kegiatan adalah mendesain informasi tentang Ovitrep untuk memudahkan mengenalkan Ovitrep untuk masyarakat. Output atau hasil tersedianya informasi digital maupun selebaran tentang Ovitrep. Yang ketiga, koordinasi lintas sektor. Tahapan kegiatan adalah menghubungi kader Jumatik ketika akan melakukan pemasangan Ovitrep. Hasilnya terbentuknya forum komunikasi DBD. Yang keempat, pemasangan Ovitrep di wilayah. Tahapan kegiatan, setelah melakukan koordinasi dengan kader, petugas kunjungan dan memasukkan Ovitrep pada wilayah yang dicurigai banyak nyamuk. Hasilnya adalah Ovitrep terpasang, petugas mendapat baseline data telur nyamuk dan kepadatan populasi nyamuk Aedes. Yang kelima, monitoring dan analisis Ovitrep. Semua Ovitrep diperiksa dan dicek pada kertas atau kayu untuk tempat bertelur nyamuk. Hasilnya adalah mendapatkan efektivitas dari pemasangan Ovitrep. Yang keenam, melakukan evaluasi pemasangan Ovitrep, melakukan rekap hasil dari pemasangan Ovitrep, dan melakukan evaluasi terhadap pemasangan Ovitrep. Output hasilnya adalah bisa menaikkan angka bebas jentik. Diharapkan bisa menaikkan angka bebas jentik ABC lebih dari 95% dan menurunkan host index kurang dari 5%. Untuk tabel rencana kerja tahun pertama adalah pemetaan wilayah rawan DBD untuk mendapatkan titik lokasi daerah rawan DBD. Yang kedua adalah persiapan alat dan bahan pembuatan Ovitrep. Hasilnya adalah tersedianya alat perangkap telur nyamuk yang berkualitas yang menarik bagi nyamuk. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor, mendapat dukungan dan bantuan kegiatan di wilayah kerja. Yang keempat adalah pemasangan Ovitrep di wilayah. Hasilnya adalah mendapatkan informasi kepadatan populasi nyamuk Aedes. Yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi menggunakan lembar checklist dan pengamatan langsung. Mengetahui efektivitas Ovitrep dan diharapkan bisa menurunkan kasus DBD, menaikkan angka bebas jentik lebih dari 95% dan menurunkan host index kurang dari 5%. Yang keenam adalah melakukan perbaikan dan mengembangkan inovasi. Ovitrep bisa menjadi inovasi yang dikembangkan menjadi Larvitrep atau lateral Ovitrep. Untuk dokumen hasil kegiatan, ada pemasangan Ovitrep di RW 13. Dan ini untuk hasil perangkap nyamuknya, terdapat telur nyamuk yang sangat banyak. Ada leaflet Ovitrep, koordinasi dan komunikasi, dan checklist pemantauan pasangan Ovitrep. Mohon maaf untuk hasil ini terpotong gitu. Jadi untuk jadi untuk di Puskesmas Pajang di rumah dinas kemarin dapat 487 telur. Terus di rumahnya Ibu saya pun mendapat 287, dan di rumah Ibu Santi dapat 202 telur dan jentik yang sudah menetas. Kesimpulan, pemasangan Ovitrep dengan media rendaman jerami pada uji coba di rumah dinas Puskesmas Pajang, rumah Ibu Santi RW 13 dan rumah Ibu Saiful RW 12 Sondaan meningkatkan daya tarik terhadap nyamuk Aedes untuk bertelur sehingga mempermudah deteksi dini populasi faktor DBD. Uji coba menunjukkan Ovitrep jenis ini mampu meningkatkan jumlah telur yang terperangkap dari hasil diharapkan bisa menarik nyamuk Aedes untuk bertelur di Ovitrep dan mendukung langkah pengendalian faktor DBD untuk menurunkan angka kesakitan DBD, menaikkan angka bebas jentik, dan menurunkan host index. Saran-saran yang pertama bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung program pengendalian faktor DBD. Salah satu caranya adalah dengan memasang Ovitrep secara mandiri di lingkungan rumah masing-masing. Yang kedua, bagi petugas,
meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat coffee trap dalam mendeteksi dan mengendalikan nyamuk Aedes. Keterlibatan aktif masyarakat akan memperkuat efektivitas coffee trap dalam jangka panjang. Pemantauan rutin terhadap coffee trap yang dipasang, baik dari segi kondisi, fisik, alat maupun jumlah telur yang ditemukan, serta dilakukan evaluasi berkala untuk menilai tren perkembangan populasi nyamuk. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Randy, luar biasa gagasan yang diangkat sekaligus sebagai laporan. Selanjutnya saran, masukan dan perbaikan dari yang pertama dari mentor, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya ucapkan selamat ya untuk Mas Randy sudah di proses akhir dalam kegiatan MOC, yaitu paparan terkait dengan inovasi, permasalahan apa yang ada selama menjalankan MOC. Bapak Ibu, kami sampaikan sebenarnya ini hal lama karena di Kesling memang ada pelajaran dulu yang saya alami, itu ada pelajaran pengendalian vektor dan binasa pengendali. Jadi salah satunya pengendalian vektor terkait dengan penyakit demam berdarah, yaitu pengendalian vektor nyamuk. Salah satunya dengan metode OviTrap. Jadi OviTrap itu nangkap nyamuk. Jadi mungkin ini efektif. Misalnya sebenarnya, karena tadi sudah disampaikan sebenarnya hasil dari dibandingkan antara nyamuk yang bertelur di air yang jernih dengan yang di OviTrap. Ternyata banyaknya di OviTrap. Jadi ini juga salah satu pengendalian, nanti mungkin bisa diterapkan di masyarakat, di CCRK kalau kamar mandi deh. Nanti kan mungkin untuk nyamuk bertelurnya lebih banyak di OviTrap-nya, jadi itu lebih mempermudah kita untuk pengendalian vektor, khususnya di nyamuk Aedes aegypti ini. Karena dari hasil selama Mas Randy MOC dan beliau memegang penyakit DB, ada peningkatan di kasus penyakit demam berdarah di Puskesmas Pajang. Jadi Mas Randy mengangkat ini dengan harapan nanti untuk penyakit demam berdarah di tahun berikutnya bisa berkurang. Mungkin itu sebagai pengantar untuk masukan, mungkin nanti lebih disampaikan lagi terkait data antara RW yang tadi host index-nya masih di atas 5%, mungkin lebih detail lagi itu sebagai pendukung manakala OviTrap ini bisa efektif diterapkan di masyarakat. Mungkin itu masukan dari saya, intinya ditekankan terkait dengan data terkait dengan demam berdarah, host index, kalau bisa mungkin per wilayah, jadi nanti lebih mudah untuk menerapkan ini di wilayah mana dulu, karena kalau bisa diprioritaskan terkait dengan penerapan OviTrap ini, karena sebenarnya murah, tapi kalau di perkotaan mungkin agak sedikit sulit untuk mencari bahan-bahan, terutama di Selaminya. Mungkin itu dari saya selaku mentor. Untuk selanjutnya kami serahkan ke moderator selaku pimpinan juga nih, mungkin ada arahan atau masukan dari pimpinan, monggo waktu kami persilakan. Matur nuwun Pak Singgih selaku mentor. Mas Randy, semua catatan, masukan, koreksi, perbaikan sudah dicatat semua. Nanti untuk segera diperbaiki, tidak lebih dari 1 minggu. Ini cukup menarik karena sekaligus juga terkait pemberdayaan ya. Ada
ada hal-hal yang ingin saya tanyakan sekaligus klarifikasi nanti untuk penyempurnaan pelaksanaan implementasi ini. Yang pertama dari slide tabel rencana kerja dan hasil kerja. Jangan lupa Mas Randy, selain koordinasi dan juga implementasi tentunya kan ada regulasi. Ya, ini nanti implementasi OVTRAP ini regulasinya mau pakai apa? SOP atau KAK. Ya, lalu dalam implementasi regulasi ini panjenengan ini melibatkan siapa saja. Kalau di sini baru kader. Nah, kalau di KAK itu kan ada lintas program dan lintas sektor ya, Mbak. Ya. Lintas programnya siapa? Di situ kan ada PJ Cluster 4, ya kan? Ada teman-teman promosi kesehatan, teman-teman keseling sendiri, dan lain sebagainya dengan perannya masing-masing untuk menunjang implementasi. Yang kedua, lintas sektor. Di sini ada yang menarik karena di hasil kerja ya, masih di tabel rencana kerja yang tahun kegiatan ini ada yang menarik. Panjenengan di tahun pertama sampai dengan maksimal semester 2 ini mendapat dukungan dari wilayah. Nah, berarti kan di regulasi ini harus muncul ya. Kalau pasnya ya mungkin KAK ya, ini KAK saja. Meskipun nanti mungkin dalam implementasi awalnya termasuk KAK yang non-budgeter nih Mbak. KAK non-budgeter. Jangan lupa nih nanti untuk ditambahkan regulasi ini harus muncul. Setelah itu bisa terbaca tim efektifnya di dalam regulasi. Yang jenengan ajak itu sinten kan mungkin Mas Randy mangkat dhewe. Ya. Tuh. Yang selanjutnya ternyata ini tadi dari judul kan implementasi OVTRAP dalam upaya pengendalian faktor demam berdarah ya. Pengendalian faktor demam berdarah itu berarti spesifiknya kan nyamuknya Aedes aegypti ya. Nah, tuh monggo ini apa judulnya memang spesifik untuk demam berdarah atau untuk Aedesnya ya. Itu monggo nanti dibicarakan dengan mentornya supaya lebih spesifik lagi ya, dari judul ya. Lalu ternyata sesudah kita cermati di tabel-tabel rencana ini langkah-langkah teknis implementasinya sudah bisa tergambar di sini. Tapi nanti tolong disempurnakan nih. Teknisnya implementasi OVTRAP itu pripun. Di sini kan sudah menghubungi kader. Ini yang langkah paling cepat itu kayaknya di belakangnya. Sebelum menghubungi kader itu ngapain? Mak bedunduk kok menghubungi kader. Sebelumnya tuh ngapain kan tadi ada regulasi. Nek jenengan nanti muncul KAK berarti kudu rapat nama badan. Rapat pertemuan ya Mbak ya. Nanti ada Bu PJ Cluster 2 dan UKM esensial. Jadi harus ada rapat dulu bikin regulasi. Regulasi ini bocah rapat kan termasuk tim efektif. Sesudah itu jangan lupa sosialisasi di internal ya, baru masuk di sini lintas sektornya jenengan sosialisasi ya. Setelah sosialisasi baru implementasi dalam rangka jenengan masang OVTRAP kan tidak hanya sekedar masang ada tapi sudah alhamdulillah ini sudah baik, sudah ada leafletnya caranya. Lalu ada akses komunikasinya sudah ada ya. Ini mestinya Bu Kader gitu ya. Sudah ada WA grupnya ya. Ya, berarti nanti untuk monitoringnya lebih enak lagi. Fokuskan terlebih dahulu ke kader-kader yang aktif di WA grup DBD. Itu yang digandeng, itu yang dilatih. Sehingga nanti implementasinya monitoringnya dengan bisa luwih enak ya. Sudah ada WA grupnya, sudah ada rekap telurnya ya. Ini tolong nanti dikawal terus alurnya disempurnakan. Kalau ini kan masih naratif ya, terus alurnya pakai panah gitu ya. Regulasi tadinya apa outputnya.
Outputnya apa? KAK. KAK outputnya apa? KAK prosesnya apa? Ada rapat. Rapat apa kebutuhannya? Undangan, notulen, absensi, foto. Itu di list semua mas, biar nggak ada yang kelewat. Okay? Regulasi sosialisasi. Ya, sosialisasi lintas program, sosialisasi lintas sektor. Sektornya Bu, saya kerucutkan boleh nggak Bu? Saya untuk kader yang ada di WA group dulu. Sama mungkin FKK-nya, tambah mungkin kasih permasnya kan dan rakyat banget. Boleh sekali. Atau untuk awal implementasi jenengan hanya mengerucut di teman-teman kader yang aktif di WA group. Boleh. Tapi kan itu bagian dari perencanaan. Ya. Terus saya mau tanya, itu tadi dirapikan ya alurnya gitu. P1, P2, P3 dirapikan karena ini sudah ada pokok. Saya mau tanya berapa biaya untuk per officer? Kalau dengan barang bekas, pure barang bekas tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Lalu Ovitrap ini dibuat oleh Keslen atau nanti implementasinya panjenengan juga ngajari caranya ndamel Ovitrap ke Bukaden? Kalau diajari mungkin tidak ada waktu, mungkin dongkain dengan acara lain itu bisa. Betul, ininya yang ada di benaknya Mas Randy. Oh, kalau Ini itu kan karena Ovitrap kan diimplementasi. Lah barangnya sing jenenge Ovitrap niku prosesnya dari Ovitrap ndamel pripun, sinten sing ndamel, terus ning Bukaden itu sudah dalam bentuk jadi dengan titipkan. oh iya. Nah, atau Bukaden juga bisa membuat. Nah, itu yang saya tanyakan Mas. Planningnya gimana? Kalau untuk pembuatan alat tadi buat sendiri saja. Oh, jadi Mas Randy akan membuat sendiri. Iya. Oke. Di awal ini, di awal implementasi berarti Mas Randy akan membuat Iya. sendiri. Kira-kira sampai dengan nanti semester 2 ada target berapa yang akan diimplementasi? Ini tadi kan dari panjenengan MOOC ini, habituasi dan aktualisasi ini kan sudah dapat 3. Iya. Kira-kira Mas Randy mau target berapa? Sehingga nanti di akhir semester 2 sudah harus muncul targetku sekian, hasilnya sekian. Kan enak bayar target ini. Oke. Sampai dengan bulan apa sih? Juni kasusnya berapa Mas? Gede. Nah, Alhamdulillah baru ya sudah nah nanti saya titip supaya tidak kebawakan apa bahasa Indonesia terlalu berat, supaya tidak terlalu berat. 6 itu kan di mapping tadi di awal kan sudah untuk wilayah-wilayah yang kasus di RW mana saja diuji cobakan untuk COVID-19. Ya, dan saya nitip coba cari agenda ini karena bagus dan menarik sekaligus untuk pemberdayaan. Coba cari agenda untuk dukungan ke wilayah. Oke, misalkan nanti kita beri kesempatan di Logmin Linsek menyampaikan ini lalu dengan teknis yang lebih mengerucut. Misalkan Bapak dan Ibu Lurah, saya akan implementasi Ovitrap ini 3 bulan yang akan datang di Kelurahan Pajang, RW ini. Nanti Pak Lurah dan jajaran akan saya beri laporan terkait hasilnya. Itu. Jadi, Mas, infake ilmu karo infake tenaga, insya Allah aja. Ya kan, tersalurkan karena gawe Ovitrap dhewe, digawe dhewe, dipasang dhewe, edukasi dhewe, dan itu nanti harus dikembangkan loh ya, harus dikembangkan ya, tidak hanya Ovitrap ini boleh radio dan radio lain, nah, jangan begitu ya, karena untuk perbaikan kinerja. Harapan saya besar dengan implementasi Ovitrap ini juga bisa menggandeng dikembangkan oleh kelompok-kelompok bank sampah ya. Nah, coba kelompok-kelompok bank sampah ini dilatih, terutama bank sampah yang wis establis gede-gede, Gajah Putih, RW 3, RW 9, Karangasem, lalu Sondaan itu ada RW 8 ya Mbak?
itu, lalu Pajang RW 3 ya, pokoknya coba cari bank sampah yang sudah mandiri dan maju, nanti di sekolah dikembangkan. Harapan saya gitu. Itu adalah soul dari pemberdayaan. Nanti terus dengan teman-teman di sini. Ya, bisa juga dengan kembangkan. Ojo gawe dhewe, ning piye carane memberdayakan ki karo ning sekolah. Pak Bone dia jadi biasanya malah atikan tau. Nah, Pak Bon atau kadang ada guru-guru UKS atau Pak guru Bu guru itu yang senang bercocok tanam, itu diajari, tak apa-apa. Jadi nanti waktu Mas Andri sosialisasi dengan bagi leaflet officer, ya Pak bisa nih di sekolah gitu. Jadi implementasinya tidak hanya di wilayah Pak, minimal jenengan gawe officer kuwi orang gawe dhewe bisa mbok kembangkan gitu nggih. Saya kira itu masukan dari saya. Sekali lagi kami ucapkan selamat Mas Randy, ini cukup komprehensif sehingga dari uraian tugasnya Kesling bisa dikembangkan dengan banyak program dan juga muncul roh-roh pemberdayaan di sini. Ini nanti akan kita follow up terus sampai dengan akhir tahun dan pengembangan di tahun kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga harapannya outcome-nya apa sih Mas? Outcome-nya angka prevalensi ABC, angka HI dan ABC, dan nanti SPM-nya apa bunyinya? Kinerjanya bunyinya apa? angka kesakitan diri. Nah, itu mumpung tidak enak UPC nih ya. Bunyi kinerjanya adalah kesakitan DPD, ya gitu ya, nanti untuk menyokong itu. Saya kira itu matur nuwun Mas Randy sudah disajikan dengan runtut dan tuntas, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua, khususnya juga untuk mewujudkan kelurahan binaan yang sehat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu Bapak dan Ibu.